Baik, ini monggo Pak Oki dilanjut. Ya teman-teman, terkait dengan program PKH maupun sembako, kita merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 101 HUK tahun 2022 tentang program sembako dan program PKH, bahwa pelaksanaan program sembako dan PKH berdasarkan pendekatan perseorangan dan atau keluarga. Yang dimaksud dengan perseorangan dan atau keluarga, bahwasanya memang basis dari PKH itu sendiri adalah keluarga. Siapa itu? Yaitu terdiri dari keluarga inti. Keluarga inti itu siapa? Keluarga inti itu adalah ada bapak ya sebagai suami, ada ibu sebagai istri, dan anak-anaknya. Itu keluarga inti. Nah, bisa juga nanti di dalamnya ketika di dalam keluarga tersebut yang dalam satu kakak ada disabilitas berat. Juga ada lansia usia 60 tahun ke atas. Nah, itu yang dimaksud dengan peserta PKH yang berbasis keluarga. Nah, kenapa ada kata-kata perseorangan? Karena di dalam PKH juga ada peserta PKH yang memang tunggal, seperti lansia, yang memang dia tidak lagi tinggal bersama keluarganya, dan di kartu keluarganya hanya dia sendiri. Dia dapat dimasukkan di dalam keputusan surat dari direktur untuk dijadikan peserta program PKH maupun program sembako. Lanjut. Program sembako dan PKH dilaksanakan oleh teman-teman. Perlu saya sampaikan bahwasanya memang di Kementerian Sosial di tahun 2022 ini mengalami perubahan yang sangat luar biasa, yang tentu saja sebelumnya di Kementerian Sosial ini ada 4 dirjen. Sekarang hanya tinggal 3 Direktorat Jenderal, yang mana Dirjen PFM telah dihapus oleh Kementerian Sosial pada tahun 2022. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya ketiga Direktorat Jenderal tersebut adalah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, di mana mengurus lanjut usia, disabilitas, dan anak tidak dalam keluarga. Inilah domain dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Dan B, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu kepala keluarga berusia di atas 40 tahun sampai dengan 60 tahun dan atau keluarga yang di dalamnya terdapat lanjut usia dan atau disabilitas. Selanjutnya C, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, kepala keluarga berusia 40 tahun ke bawah. Nah, pelaksana atau program sembako dan PKH dilaksanakan oleh direktorat ini membawahi beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau rehabilitasi sosial dia fokus kepada lanjut usia, disabilitas, dan anak tidak dalam keluarga. Lalu perlindungan dan jaminan sosial itu konsentrasinya keluarga 40 tahun sampai 60 tahun. Yang tentu saja di situ sudah terdapat lanjut usia dan disabilitas. Dan untuk pemberdayaan sosial berusia 40 tahun ke bawah. Nah, disinilah yang perlu disampaikan. Jadi ketika nanti teman-teman menemukan atau di lapangan menemukan ketika KPM PKH itu atau sembako itu mencairkan bantuannya, pasti di struknya itu akan muncul kode-kode di mana dia peserta dari rehabilitasi sosial atau perlindungan sosial atau pemberdayaan sosial. Karena memang seluruh dirjen di ketiga dirjen ini di Kementerian Sosial membawahi sembako dan PKH. Yang tentu saja nanti pelaksananya kita lihat di bawah ini. Lanjut. Nah, pelaksanaan program sembako dan PKH dilaksanakan dan melibatkan pendamping rehabilitasi sosial, yang dimana tadi mengurus siapa saja, pendamping perlindungan dan jaminan sosial, pendamping pemberdayaan sosial. Pelaksanaan program sembako dan PKH dilaksanakan secara tunai dan atau non-tunai, bekerja sama dengan bank atau pos penyalur. Ya, perlu disampaikan di sini, ya, bahwa saya pendamping rehabilitasi sosial itu siapa saja sih, gitu. Ya, di sana di Kementerian Sosial, bahwa saya pendamping rehabilitasi sosial itulah Sakti Peksos. Ya, sedianya dia juga mengurus sembako dan juga mengurus PKH, gitu loh. Walaupun regulasinya karena memang ini baru tahun 2022 disampaikan oleh Bu Menteri, fakta di lapangan memang belum terlihat bahwasannya Sakti Peksos itu mengurus PKH maupun sembako. Nah, kedepannya mungkin harus lebih
tingkatkan lagi. Namun ketika nanti teman-teman melihat atau mendapatkan bahwasanya ada Santi Peksos terlibat di dalam program sembako maupun PKH, memang di dalam surat keputusan Bu Menteri itu sangat beralasan karena di dalamnya adalah dia sebagai pendamping dari rehabilitasi sosial di mana di bawah Dirjen Rehabilitasi Sosial. Selanjutnya, pendamping perlindungan dan jaminan sosial. Ya, yang lebih dikenal di sini para pendampingnya adalah pendamping PKH. Ya, dia mengurus anggota PKH usia 40 tahun sampai 60 tahun. Ya, di mana tadi telah saya sebutkan di sebelumnya ada di situ lansia dan juga ada disabilitas. Yang tentu saja di sini disabilitas berat. Ya, dan selanjutnya pendamping pemberdayaan sosial. Ya, lebih dikenal di sini adalah TKSK. Ya, sebenarnya lebih fokus kepada usia 40 tahun ke bawah. Kenapa fokus di usia 40 tahun ke bawah? Karena memang di PKH nanti ya usia 40 tahun ke bawah ini akan lebih difokuskan kepada pemberdayaan. Misalnya nanti ada program yang dinamakan program kewirausahaan. Ya, di mana di situ akan lebih fokus menyasar kepada peserta PKH maupun sembako yang usianya 40 tahun ke bawah. Siapa yang nanti akan lebih domain di situ untuk mengurus? Ya tentu saja TKSK. Namun fakta di lapangan masih ada perlu lebih bisa dipahami oleh ketiga unsur pendamping ini sehingga nanti di lapangan tidak lagi terjadi friksi-friksi maupun persepsi yang berbeda. Kalau lebih detail dibaca aturan main ini tentu saja nanti bisa jalan bersama-sama, bukan saling bersaing tapi saling berkolaborasi. Dan tentu saja saya yakin para pendamping sosial, binaan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta di lapangan pun turut membantu terkait dengan program-program APBN maupun APBD. Karena fakta di lapangan demikian. Dan saya juga sering bertemu dengan teman-teman pendamping sosial ini di lapangan yang juga membantu program dari Kementerian Sosial ini. Lanjut. Nah, lebih detail akan saya sampaikan apa sih yang dimaksud dengan PKH. Ya, kenapa disebut PKH? Program Keluarga Harapan. Jadi sebenarnya filosofinya adalah jadi program Keluarga Harapan yang menjadi harapan ini adalah keluarganya. Ya, diharapkan dengan dia masuk program PKH ya berubah menjadi lebih baik lagi. Karena memang di PKH ini sasarannya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi persoalan bagaimana perilakunya bisa berubah. Ya, karena kalau bicara ekonomi tentunya tidak banyak yang didapat karena dia hanya mendapatkan 3 bulan sekali. Ya kan, kalau misalnya diukur dari usia SD saja atau bagi KPM-KPM yang hanya mendapatkan atau mempunyai anak SD saja hanya mendapatkan tiap 3 bulan sekali itu 225. 3 bulan sekali. Sangat kecil kalau untuk ukuran membantu ekonominya. Namun di sini adalah sasarannya sekali lagi bukan hanya persoalan ekonomi tetapi lebih kepada bagaimana merubah perilaku KPM tersebut. Ya. Jadi program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial dioleh oleh Pusat Data dan Informasi Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. Ya, lalu ditetapkan oleh Jaminan Sosial Keluarga ya di Kementerian Sosial. Nah, perlu disampaikan bahwasannya memang pemutakhiran data yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta ini sudah sangat luar biasa dibantu oleh teman-teman Pendamsos. Namun memang belum klik antara Pusdatin daerah khususnya DKI Jakarta dengan Pusdatin yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Sehingga pemutakhiran yang dilakukan DKI Jakarta belum semuanya terintegrasi dan akhirnya memang banyak data-data yang belum bisa dimaksimalkan. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya saya dengan teman-teman Pusdatin khususnya kepada Pak Uki selalu bersinergis terkait dengan pemadanan data. Jadi teman-teman Pendamsos jika ingin mendapatkan data tiap tahap bisa langsung menghubungi Pak Uki karena saya selalu memberikan data PKH ke Pak Uki untuk tentu saja memadankan dan juga kepentingannya adalah bagaimana nanti pendataan di bawah selanjutnya bisa lebih baik. Lanjut Pak Uki. Ya, tujuan program PKH adalah 1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. 3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. 4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Ya, disitulah tujuan program PKH. Lanjut. Ya, ini dasar-dasarnya ya nanti dapat dibaca oleh teman-teman sekalian. Nanti juga bisa dimiliki oleh teman-teman sekalian, materi ini bisa diminta oleh Pauki atau teman-teman di DKI Jakarta. Lanjut. Ya, bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada keluarga dan atau seorang miskin tidak mampu dan atau rentan terhadap risiko. Nah, di sini ada bantuan komplementer. Adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap bantuan sosial PKH. Jadi memang terjadi persepsi yang kadang-kadang berbeda antara masyarakat ya umumnya dan pelaku atau pelaksana PKH. Karena memang sejatinya KPM PKH itu adalah KPM yang bisa menerima berbagai macam program, baik itu program APBD yang digagas oleh Provinsi DKI Jakarta maupun program yang memang digagas oleh pusat dengan anggaran APBN-nya. Nah, kenapa? Karena memang diharapkan dengan dikeroyoknya dengan berbagai program, warga miskin ini akan cepat pulih dan bisa keluar dari program PKH maupun sembako. Karena memang di PKH itu sendiri, sebelum kita digabung ya tahun 2022 ini, ada yang namanya kegiatan graduasi PKH. Ya, di mana KPM itu sendiri ya dengan kesadaran sendiri dia mau mengajukan keluar dari program PKH. Ya, jadi keluar dari program PKH. Itu poinnya. Jaringan naik turun. Sasaran KPM PKH. Kalau kita lihat di sini adalah memang semua program itu harus berdasarkan DTKS. Ya teman-teman pastilah karena memang teman-teman di bidangnya paham benar terkait dengan DTKS itu apa. Jadi tidak perlu saya bahas persoalan dengan DTKS-nya. Namun yang perlu disampaikan di sini adalah bahwasanya PKH itu bukan hanya persoalan miskin, tetapi di dalam keluarga miskin tersebut harus memiliki komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Nah, komponen kesehatan itu apa saja sih? Ya, itu terdiri dari kategori ibu hamil atau menyusui. Ya, ada balitanya di situ atau ada anak usia dini. Ya, salah satu di antara komponen kesehatan itu ada, maka keluarga tersebut berhak menjadi KPM PKH atau sudah bersyarat menjadi KPM PKH. Selanjutnya komponen pendidikan. Nah, kategorinya apa saja? Kategori komponen pendidikan yaitu mulai dari anak usia SD, usia SMP, usia SMA. Jadi maksimalnya SMA. Jadi bukan hanya persoalan dia berusia di usia 21 tahun maksimal, namun harus terdaftar di sekolah, terdaftar di dunia pendidikan. Jadi usia sekolah ya, tetapi harus terdaftar. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukan hanya terdaftar, tetapi mereka harus aktif mengikuti pendidikan di fasilitas pendidikan. Sehingga ya daftar hadirnya tidak boleh kurang dari 85%. Disinilah peran pendamping PKH untuk menyampaikan kepada Kementerian Sosial bagaimana komitmen dari KPM tersebut untuk melakukan syarat-syarat yang disampaikan tadi. Ya, itu tadi usia SD, SMP, SMA. Ya, di situ harus hadir ya tidak boleh kurang dari 85%. Nah, untuk selanjutnya adalah komponen kesejahteraan sosial. Apa saja kategorinya? Kategorinya adalah disabilitas berat dan lansia usia 60 tahun ke atas. Nah, untuk disabilitas berat ini syaratnya tidak diperberat. Dia hanya cukup setahun sekali ya memiliki bukti pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Ini sudah cukup bahwasanya KPM tersebut yang memang disabilitas berat maupun lansia usia 60 tahun ke atas sudah komitmen untuk melakukan atau mendapatkan bantuannya. Lain dengan usia pendidikan tadi. Ya, kalau dia tidak komitmen untuk melaksanakan yang menjadi kewajibannya di dunia pendidikan, maka bantuan sosialnya bisa ditunda atau bahkan hilang sama sekali. Begitu juga dengan komponen kesehatan yang kategorinya tadi ada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini, ya dia juga harus rajin hadir di fasilitas
kesehatan, ya, karena di DKI Jakarta fasilitas kesehatan ini sudah didekatkan ke warga, yaitu yang namanya posyandu. Jadi tidak ada lagi alasan bahwasanya KPM PKH malas hadir di fasilitas kesehatan. Dan disinilah akhirnya bahwasanya ketika PKH itu bisa berjalan dengan baik, yang tentu saja yang bisa mendapatkan manfaatnya bukan hanya Kementerian Sosial atau Dinas Sosial dalam hal ini sebagai pelaksana, tetapi dalam hal ini dunia kesehatan atau dinas kesehatan maupun dinas pendidikan mendapatkan manfaatnya. Itu tadi, ya, dinas pendidikan bisa mencatat kehadiran dari warga masyarakat yang punya ibu hamil, yang anak-anaknya usia dini maupun balita, itu catatan kehadiran di layanan kesehatannya itu meningkat tajam. Ya, ini tentu saja membantu kriteria ketika nanti ada bagaimana pencegahan persoalan stunting dan yang lainnya, persoalan kesehatan. Begitu juga dengan dunia pendidikan. Ya, dengan adanya komitmen dari KPMPK yang kalau di DKI Jakarta sekitar 120.000 yang sebagian besar memiliki anak-anak sekolah, jika dia komitmen maka akan mendorong, membantu dinas pendidikan untuk meningkatkan kehadiran atau angka kehadiran di tempat layanan pendidikannya. Nah, dan demikian juga dengan komponen kesos. Maka saya sampaikan tadi bahwasanya kebermanfaatan dari program PKH ini bukan hanya di insan sosial seperti kita, ya, Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, tetapi kementerian-kementerian lain pun akan mendapatkan manfaatnya. Lanjut. Nah, hak KPM PKH, ya tentu saja pasti bantuan sosial, dan selanjutnya pendampingan PKH, pelayanan di fasilitas kesehatan yang saya sampaikan tadi, lalu program bantuan komplementer, ya, bidang-bidangnya saya sampaikan tadi. Nah, yang maksud dengan pendampingan PKH inilah yang menjadi poin penting bagi KPM PKH, bahwasanya rujukannya atau sasarannya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi bagaimana merubah perilaku dari KPM tersebut. Hanya saja memang akhir-akhir ini jumlah KPM PKH dan SDM PKH ini jauh dari kata ideal. Karena di lapangan faktanya teman-teman pendamping PKH ini yang paling sedikit mendampingi 500 KPM. Kalau bicara pendampingan ini jauh dari kata ideal. Ya, bahkan ada yang sampai 1.000 KPM. Karena target dari Kementerian Sosial yang nanti kita lihat itu 10 juta. Ya, sehingga tentu saja ini menyulitkan dari konteks dan sasaran bagaimana melakukan pendampingan dengan baik. Nah, inilah akhirnya persoalan-persoalan di lapangan sering terjadi karena memang jumlah pendamping dan jumlah KPM ini tidak berbanding lurus. Ya, jadi jauh dari kata ideal. Lanjut. Nah, ini tadi ya yang saya sampaikan, pemeriksaan kehamilan, ya, terus untuk usia lanjut usia, dia hanya perlu sekali mengikuti kegiatan di layanan kesehatan. Ya, disabilitas juga demikian, ya, usia 0 sampai 11 bulan harus melakukan imunisasi yang lengkap. Ya, selanjutnya usia 6 sampai 11 bulan mendapatkan suplemen vitamin A. Ini adalah kegiatan-kegiatan rutinitas dan kewajiban dari KPMPK yang harus dilakukan. Sehingga nanti ya syarat-syarat atau komponen-komponen itu benar-benar komitmen dengan kegiatan di fasilitasnya masing-masing. Lanjut. Sanksi, ya, setelah dia melakukan komitmen tadi, tentu saja ada reward yang dimana kalau dia melaksanakan komitmennya dengan baik, kewajiban dengan baik, maka dia akan mendapatkan bantuan sosialnya. Tapi ketika tidak melakukan komitmen dengan baik, maka keluarga penerima manfaat PKH ya akan mendapatkan sanksi, yaitu berupa penangguhan atau penghentian bantuan sosial PKH, seperti yang saya sebutkan tadi. Lanjut. Nah, ya, ini tim koordinasi PKH Provinsi DKI Jakarta. Ya, di sini ada tim koordinasi teknis PKH Provinsi DKI Jakarta. Ketuanya adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ya, Sekretaris adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Lalu tim koordinasi teknis PKH Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta. Tugas tim koordinasi teknis PKH Provinsi DKI Jakarta menyusun program, memastikan komitmen, melakukan koordinasi, melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian PKH, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKH. Dan yang belum tercantum di sini, ya di slide saya yang baru, belum saya sampaikan bahwasanya perlu diketahui bahwa pelaksana program PKH di bawah binaan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Siapa ketua PKH atau pelaksana di Provinsi DKI Jakarta? Yaitu Kepala Bidang ya, Jaminan Sosial
ya, Kepala Bidang Jaminan Sosial, yaitu Bu Ika kalau di DKI Jakarta, ya, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Provinsi DKI Jakarta. Lalu sekretarisnya siapa? Sekretarisnya adalah Kasih Jaminan Sosial. Nah, selanjutnya di bawah Kasih baru, yaitu Korwil PKH Provinsi DKI Jakarta, yaitu saya. Nah, di bawah saya ada struktural lagi, yaitu koordinator 5 kota dan 1 kabupaten di Kepulauan Seribu. Dan di bawah mereka ada pendamping dan operator tingkat kota. Ya, dan tentu saja di provinsi ada operator atau administrasi pangkalan data di tingkat provinsi. Jadi disitulah struktural bagaimana pelaksanaan PKH bisa dilakukan. Jadi memang PKH sudah berganti baju, yang dulunya unit sekarang sudah PPKH. Tidak lagi dijalankan hanya kemandirian oleh SDM PKH yang dikendalikan oleh Kementerian Sosial, tetapi PKH era sekarang sudah nempel di dinas sosial atau di daerah. Sehingga apapun itu ya terkait dengan maju mundurnya PKH tentu saja menjadi tanggung jawab kita bersama di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Lanjut. Lanjut Pak Oki. Ya, ini sama dengan tadi. Lanjut Pak Oki. Lanjut Pak Oki. Ya, ini mekanisme pelaksanaan program Keluarga Harapan. Ya, kalau kita lihat di sini mekanismenya dari mulai perencanaan ya, planningnya, lalu penetapan calon peserta PKH, ya, biasanya di situ ada pertemuan awal dan validasi yang dilakukan oleh SDM PKH. Ya, namun konteks sekarang ketika COVID terjadi, maka terjadi validasi besar-besaran yang dilakukan oleh pusat tanpa turun ke lapangan. Ya, jadi pasti banyak persoalan yang terjadi, sasaran-sasaran yang tidak sesuai. Ya, bisa saja ketika ada warga masyarakat atau KPM yang terdaftar di SP2D PKH misalnya, begitu turun ke lapangan, dia KPM baru yang sebelumnya belum pernah divalidasi oleh pendamping dan pendamping cari, ya tentu tidak tahunya mereka adalah orang-orang yang sudah lebih mapan hidupnya. Nah, inilah kelemahan-kelemahan yang dilakukan validasi terpusat oleh Kementerian Sosial. Karena memang kemarin percepatan validasi karena memang COVID, ya ada penambahan KPM yang harus dilakukan untuk membantu masyarakat yang terwabah terkait dengan COVID-19 di Indonesia ini. Nah, di situ adalah kelemahan-kelemahan sehingga tentu saja di lapangan banyak ditemukan KPM-KPM yang terlihat sudah sejahtera masuk di dalam SP2D. Disinilah peran pendamping PKH dan juga bantuan dari Pendamsos untuk membersihkan data-data tersebut. Maka diharapkan nanti melalui Bu Rani dan teman-teman bisa menyampaikan ketika ada temuan di lapangan, KPM-KPM yang tidak memenuhi syarat masih ada di SP2D. Kami sangat berterima kasih ketika teman-teman bisa melaporkannya, ya, sehingga kami bisa melakukan tindakan lebih jauh bersurat ke Kementerian Sosial agar KPM-KPM tersebut bisa dikeluarkan dari data PKH selanjutnya. Karena memang adanya validasi terpusat yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika memenuhi syarat ada penetapan KPM, ya langsung penyaluran bantuan, ya ada pendampingan di situ, ada pemutahiran data yang dilakukan oleh PKH yang sedianya ya dari awal terbentuknya PKH itu ada yang namanya EPKH, di mana teman-teman SDM PKH dalam hal ini pendamping dapat memutakhirkan KPM tersebut jika ada yang lahir, ya, jika ada yang meninggal, jika ada perubahan-perubahan data, langsung bisa dimutakhirkan di EPKH. Namun sekarang tidak lagi bisa dilakukan oleh teman-teman, ya, teman-teman hanya cukup melakukan pemutakhiran data secara manual dan dikirimkan ke JSK, Jaminan Sosial Keluarga, yang Jaminan Sosial Keluarga ya di Kementerian Sosial akan menyampaikan kepada Pusdatin Jamsos, Pusdatin Kemsos di Kementerian Sosial, ya, untuk dimutakhirkan datanya. Tentu saja ini satu hal yang tidak mudah, ya, ketika teman-teman sudah melakukan pemutakhiran, akhirnya ya karena pengolahan data yang begitu banyak, bisa saja data-data yang sudah dimutakhirkan untuk tahap berikutnya belum termutakhirkan. Itu tadi yang saya sampaikan, ya, belum terintegrasinya antara Pusdatin daerah ya, dengan Pusdatin pusat, ya.
yang di DKI Jakarta sudah luar biasa bagusnya. Saya sangat mengapresiasi ya kepada teman-teman semua di Pendamsos di bawah Bu Rani ini luar biasa merubah data menjadi lebih baik. Bahkan PKH bisa terbantu dengan adanya data-data pemutahiran yang dilakukan oleh para Pendamsos melalui DTKS-nya. Saya rasa itu terkait dengan mekanisme nanti bisa dipelajari karena memang rangkaian-rangkaian ini tentu saja perlu dipahami secara maksimal ya bahwasanya ketika ini tidak berjalan dengan baik ada yang namanya pengaduan. Nah, pengaduan itu bisa dilayangkan melalui kanal-kanal yang ada di Provinsi DKI Jakarta, melalui Jaki ya kalau di DKI Jakarta atau melalui comment center Kementerian Sosial yaitu nomornya 171. Ya teman-teman Pusdatin atau teman-teman Pendamsos juga bisa melaporkan ketika ada persoalan di lapangan, baik itu masyarakat miskin yang belum terdaftar di PKH maupun sembako, ya bisa mengadu ke 171, yaitu miliknya Kementerian Sosial. Nah, nanti akan ditindaklanjuti untuk diasesmen apakah benar-benar mereka penuh syarat untuk PKH-nya atau penuh syarat untuk program lain sembako maupun program-program di Kementerian Sosial. Nah, ini bisa dilakukan pengaduan yang tentu saja teman-teman Pendamsos bisa menyampaikan kepada masyarakat umum di wilayah kerja masing-masing maupun teman-teman Pendamsos bisa juga sebagai pelapor ya karena terkait dengan melakukan pelapor atau pengaduan terkait dengan kemiskinan adalah justru membantu program itu menjadi lebih baik lagi. Lanjut Pak Uki. Lanjut Pak Uki. Ya, di situ ada ya penetapan lokasi calon KPMPK bukan merupakan data kuota KPMPK. Ya, bahwasanya memang KPMPK atau PKH di DKI Jakarta ini tidak pernah dikasih kuota. Misalnya tahun 2022 jatah DKI Jakarta 100.000 itu tidak pernah ada keputusan yang disampaikan oleh Kementerian Sosial dalam hal ini juga dari Direktorat Jaminan Sosial itu tidak pernah disampaikan seperti itu. Maka tentu saja seringkali terjadi dinamika terkait dengan data sangat dinamis. Misalnya tahap 1 hanya 115. Bisa saja di tahap 2 bisa 120. Dan di tahap 3-nya bisa turun lagi atau bahkan naik lagi. Begitu juga dengan di tahap 4 nanti. Ya, nanti akan saya coba share juga di sini data-data PKH dari 5 kota, 1 kabupaten, ya Kepulauan Seribu, sehingga nanti terlihat bagaimana dinamika dari data-data tersebut. Ya, lanjut. Ya, ini terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH ya, pembukaan rekening, sosialisasi, ya penyaluran bantuan. Ini regulasi yang normatif ya, yang dilakukan oleh PPKH, Provinsi DKI Jakarta. Lanjut. Ya, penarikan bisa di mana saja sih. Ya, sedianya memang PKH juga bisa disalurkan di e-warung. Ya, jadi awal terbentuknya e-warung itu juga bisa memfasilitasi penyairan PKH maupun sembako. Namun dalam perjalanannya karena keberdayaan e-warung ini belum sesuai dengan yang diharapkan, belum ideal, maka e-warung hanya bisa mencairkan bantuan sembako. Kenapa? Karena bantuan sembako ini tergantung dari kerjasama e-warung dengan suppliernya, di mana mungkin bayarnya bisa belakangan, sehingga tidak perlu modal ya untuk memfasilitasi penyaluran bantuan sembakonya sehingga dana itu bisa ditalangi dulu oleh penyalur dan para KPM menggesek KKS-nya dan tentu saja selanjutnya menerima haknya. Ya, namun untuk PKH-nya karena memang harus begitu digesek keluar tunai dan kemampuan dari e-warung ini belum ada, maka KPM PKH lebih domain di dalam hal ini menyalurkan atau mencairkan bantuannya di ATM, ya ATM. Ya, karena di DKI Jakarta ini dibawahi oleh 2 himbara, yaitu Bank BNI dan Bank BRI. Ada beberapa KPM yang memang ada di rekening Bank Mandiri dan juga BTN dan juga Syariah Mandiri, namun tidak banyak. Itu semua KPM-KPM pindahan dari daerah. Namun kalau KPM asli DKI Jakarta yang 5 kota pasti banknya adalah BNI. Yang di Kepulauan Seribu pasti banknya BRI. Nah, kemampuan dari e-warung belum mampu untuk melakukan pencairan PKH, maka PKH baru bisa dicairkan di ATM. Dan juga ada yang namanya agen bank.
ya, agen bank BNI 46. Ya, di sini juga dia bisa menyalurkan PKH dan juga bantuan sosial sembakonya. Ya, di samping e-warung maupun BNI 46. Yang kedua-duanya adalah agen. Ya, kedua-duanya agen. Kalau e-warung adalah bentukannya dari Kementerian Sosial, namun agen BNI 46 adalah di bawah binaan langsung dari BNI. Di mana ya edisinya semua ya yang memfasilitasi BNI maupun BRI kalau di Kepulauan Seribu. Lanjut. Nah, selanjutnya inti dari bantuan sosial adalah bagaimana bantuan sosial itu bisa diukur serapannya. Maka perlu adanya rekonsiliasi dari penyaluran bansos PKH maupun sembako tentunya. Ya, apa sasarannya? Ya, kecocokan jumlah KPM yang dilakukan pemindah bukuan atau data BNBA laporan KPM tidak melakukan transaksi atau tidak dipergunakan, atau data BNBA hasil serah terima KKS, dan juga berita hasil rekonsiliasi. Jadi kami di PKH ya selalu melakukan rekonsiliasi itu tiap tahun 4 kali. Ya, kami sudah melakukan rekonsiliasi tahap 1, tahap 2, ya, dari mulai tingkat kota, ya, tingkat provinsi. Yang tentu saja dimulai dari rekonsiliasi para pendamping ke KPM. Ya, dia memantau, melihat, ya kan, mengoreksi, cek and recheck apakah KPM di bawah binaannya atau dampingannya sudah melakukan transaksi atau tidak. Selanjutnya melaporkan ke tingkat kota yang dikawal oleh Korkot dan APD-nya, dan selanjutnya dia akan berkirim ke tingkat provinsi. Nanti di provinsi akan bersama-sama dengan Himbara, BNI maupun BRI melakukan rekonsiliasi. Nah, disinilah nanti akan terlihat ya kendala apa saja yang terjadi ketika serapan tidak maksimal. Karena tentu saja yang namanya bansos melalui non tunai serapannya akan tidak 100%. Kenapa? Yaitu tadi ya, misalnya ada kendala di rekeningnya terblokir atau KPM PKH lupa dengan PIN, ya, PIN-nya terblokir, dan juga ada ketidakcocokan data, KYC-nya tidak cocok antara yang dipegang dan antara yang terjadi di BNI. Ini jadi persoalan, ya, karena itu tadi validasi di terpusat yang akhirnya datanya tidak maksimal. Dan tentu saja ini akan dibuatkan berita acara ya pada saat rekonsiliasi, bahwasanya ketika KPM tidak melakukan transaksi, kendalanya apa saja. Ya, setiap KPM akan didetailkan oleh tim rekon di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Dan tentu saja nanti akan menjadi acuan para pemeriksa dalam hal ini BPKP maupun BPK untuk melakukan audit di tiap tahunnya. Dan untuk selanjutnya tahap 3 akan segera dilakukan rekonsiliasi yang insya Allah tanggal 18 atau 19 di tingkat provinsi, dan di tingkat kota tanggal 14, ya, besok. Ya, terakhir dia harus melakukan rekonsiliasi dengan Himbara, dan selanjutnya akan dikirimkan data tersebut yang akan diolah oleh provinsi, dan provinsi akan mengundang Himbara atau Himpunan Bank Negara, BNI dan BRI untuk hadir di Dinas Sosial untuk melakukan rekonsiliasi bantuan sosial PKH. Lanjut. Nah, di sini ada jadwal penyaluran bansos PKH. Ya, bantuan PKH itu disalurkan 4 kali selama setahun. Makanya saya sampaikan tadi, ya, bantuan sosial itu didapatkan oleh KPM PKH itu 3 bulan sekali. Jadi kalau hanya rujukannya ekonomi saja, bantuan sosial uangnya saja, maka bantuan PKH ini tidak jadi apa-apa. Gitu. Maka lebih didorong bagaimana pendampingan itu bisa berjalan dengan baik, pemberdayaan bisa berjalan dengan baik. Maka di 3 dirjen di Kementerian Sosial ya langsung semua menangani PKH maupun sembako, karena harus berbagi tugas sesuai dengan sasaran-sasaran yang saya sampaikan tadi di awal. Ya, tidak lagi eksklusif PKH hanya mengurus PKH, diurus oleh Dirjen Linjamsos, oleh SDM PKH. Tidak seperti itu lagi. Semua harus dikeroyok oleh 3 dirjen, di mana dirjen-dirjen tersebut memiliki pendamping-pendamping sosialnya. Ada di situ Sakti Peksos, ada di situ pendamping sosial PKH, ada di situ TKSK, di mana harus melakukan pendampingan terkait dengan bantuan sosial sembako maupun PKH. Bantuan sosial tahap 1 PKH itu di Januari. Ya, kalau kita lihat di sini bulan Agustus, September, Oktober, ya itu adalah bulan verifikasi, komitmen dari KPM PKH itu sendiri, yaitu komitmen di mana tadi, di dunia pendidikan dan kesehatannya, dan juga sambil jalan dilakukan pemutahiran data.
Selanjutnya pengolahan final closing. Ya, ada final closing data, dan selanjutnya ada di Desember pengajuan. Setelah di final closing ada pengajuan data bayar. Nah, selanjutnya di bulan Januarinya itu penyaluran tahap 1. Begitu selanjutnya. Jadi bulan Januari tahap 1, bulan April tahap 2, bulan Juli tahap 3, dan bulan Oktober tahap 4. Jadi kalau mau disingkat gampang, JAJO. Januari, April, Juli, dan Oktober. Itulah bulan-bulan penyaluran tiap tahap di PKH. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya, perlu saya sampaikan di sini teman-teman, Pendamsos, ya seperti yang disampaikan oleh Bu Rani, bahwasanya pendamping sosial dan sekaligus juga pendata ini harus banyak tahu juga terkait dengan program-program yang ada di DKI Jakarta, baik itu APBN maupun APBD. Perlu disampaikan dan diketahui bahwasanya kapan sih masuknya PKH di DKI Jakarta? Pertama kali masuk di Jakarta Utara tahun 2007. Selanjutnya Jakarta Timur tahun 2010. Ya, Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat 2014. Dan Jakarta Barat Kepulauan Seribu 2016. Itulah ya tahun-tahun di mana PKH masuk di Provinsi DKI Jakarta. Jadi semua kota dan satu kabupaten di Provinsi DKI Jakarta sudah mendapatkan bantuan sosial PKH. Lanjut. Nah, ini indeks bantuan sosial PKH. Ya, kategori anak usia dini 0 sampai 6 tahun, ya maksimal 2 anak, itu per tahun 3 juta. Jadi 3 juta dibagi 4. Itulah yang dia dapat 3 bulan sekali. Ya, selanjutnya SD. Ya, itu 900.000 dibagi 4. Ya. Lalu SMP 1.500.000 dibagi 4. Ya. Lalu SMA 2 juta dibagi 4. Lalu disabilitas berat 2 juta dibagi 2.400.000 dibagi 4. Begitu juga dengan lansia. Ya, 2.400.000 dibagi 4. Jadi skema ini adalah skema per tahun. Ya, per tahun. Jadi semuanya dibagi 4. Ya, kalau dilihat dari besarnya 3 bulan sekali, tentu saja kalau dia hanya mendapatkan PKH, ini kalau bagi warga miskin, apalagi dalam era situasi dan kondisi sekarang ini, tentu saja tidak banyak membantu. Maka itu perlunya program PKH ini disupport oleh program-program lain. Dan alhamdulillah di DKI Jakarta ada KPM PKH mendapatkan sembako, ada juga mendapatkan KJP, ya kan, dan mendapatkan yang lainnya. Hanya saja memang ketika dia sudah mendapatkan KJP, dia nggak boleh lagi mendapatkan KIP, karena ini sejenis. Ya, bantuannya untuk pendidikan. Ya, KIP itu untuk personal anak didiknya. Begitu juga dengan KJP untuk personal anak didiknya. Namun kalau kategori di keluarga PKH ini bukan personal yang mereka dapatkan. Misalnya di dalam keluarga itu ada anak SMP, anak SMA. Bukan untuk langsung kepada anak didiknya yang bersekolah, tetapi yang mendapat bantuan adalah keluarganya, yaitu ibunya, ya, atau bapaknya, gitu, untuk mengelola keuangan tersebut. Ya, jika misalnya ya di dalam keluarga itu hanya ada anak SD yang saya sampaikan tadi 225.000. Ya, padahal itu komitmennya adalah persyaratannya adalah persyaratan anak SD. Ya, kalau di KJP kan harus ya dibelanjakan untuk pendidikan, ya beli buku dan yang lainnya. Tetapi di dalam PKH ini ketika ya dia mendapatkan dan kategorinya anak SD, ya ketika di rumahnya tidak punya beras karena dia tidak mendapatkan program sembako, maka uangnya boleh dibelikan untuk membeli beras. Karena memang bantuannya tidak khusus, tetapi kepada keluarga. Nah, kebutuhan keluarga itu dalam waktu dekat ya lebih penting apa? Disitulah mereka membelanjakan uangnya. Jadi bukan dia tidak makan, justru fokus kepada untuk beli buku misalnya. Ya di PKH tidak seperti itu. Lebih fleksibel karena memang yang dibantu adalah keluarganya. Karena yang saya sampaikan dari awal, bahwasanya PKH adalah basisnya keluarga. Jadi keluarga yang dibantu. Lanjut. Lanjut, Pak Oki. Ya, ini ya tahap 1 ya. Kalau kita lihat total KPM-nya, saya sampaikan tadi tidak ada kuota. Ya, ini tergantung dari Kementerian Sosial berhasil mengolah data tiap tahapnya di tahun berjalan. Misalnya tahap 1. Tahap 1 DKI Jakarta itu KPM-nya 116.343 dengan total bantuan cukup signifikan. Ya. Ya, cukup besar.
ya, tapi untuk mereka yang mendapatkan karena memang masuk langsung ke rekening mereka. Ya, lanjut di tahap 2 Pak Uki. Ya, teman-teman bisa nanti memiliki daftar ini. Kalau kita lihat ya setiap wilayah berapa saja KPM-nya, ya. Nah, di tahap 2 ini hanya 112, ya, 488, ya. Lanjut tahap 3 Pak Uki. Nah, ini tahap 3 sampai dengan termin 8 karena memang tahap 3 masih berjalan, ya. Kita belum bisa dipastikan sampai termin berapa, namun seperti disampaikan termin tahap 3 kemarin sampai termin 9. Nah, ini di tahap 3 baru sampai dengan termin 8. Jadi angka ini yang 125.004 ini masih bisa goyang. Bisa saja nambah menjadi 127 misalnya. Atau tetap menjadi 125.04 ya jika memang sampai dengan termin 8 saja khusus DKI Jakarta. Nah, inilah yang dimaksud dengan betapa dinamikanya atau dinamisnya KPM PKH. Dan yang sangat cukup membuat kesulitan pendampingan adalah bahwasanya KPM di tahun 2022 ini ya lebih didominasi KPM baru, di mana hasil validasi terpusat di Kementerian Sosial. Maka pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH ini terjadi kesulitan yang sangat luar biasa. Apalagi data-data yang diturunkan oleh Kementerian Sosial dari Pusdatin alamatnya tidak lengkap. Di situ hanya nama jalan misalnya. Mesinnya di tempat saya hanya nama jalan Komodor Udara Halim Perdana Kusuma. Ya, nama RT RW-nya tidak ada, RW berapa, ya kan, RT berapa gitu. Nah, ini menyulitkan pendamping untuk melakukan pendampingan, apalagi untuk ngecek ketika serapan transaksinya tidak maksimal. Namun alhamdulillah beberapa KPM yang datanya tidak lengkap, hasil pemadanan kami yang bekerja sama dengan Pusdatin daerah, dalam hal ini saya selalu bekerja sama dengan Pak Uki, sebagian besar data-data itu bisa dipadankan dan alhamdulillah akhirnya KPM tersebut bisa diketemukan untuk diberitahu untuk melakukan transaksi. Karena sebelumnya mereka sudah megang KKS yang diberikan oleh BNI. Nah, ini sangat membantu. Dan juga ketika sudah dipadankan, ada saja yang tidak ketemu. Ya, karena memang KPM di DKI Jakarta ini nomaden, ya, berpindah-pindah jadi kontraktor. Ya, apalagi dia tidak lapor kepada Pak RT. Akhirnya kesimpulan terakhir ketika tidak diketemukan, keterangan dari Ketua RT menjadi dasar bahwasanya kenapa mereka tidak melakukan transaksi karena memang tidak diketemukan dengan dasar keterangan dari para Ketua RT. Lanjut Pak. Lanjut topik. Ya, ya seperti saya sampaikan tadi, bantuan ekonomi atau uangnya bukan menjadi salah satu, bukan menjadi satu-satunya, tapi menjadi salah satu. Karena di dalam PK itu ada yang namanya P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Disinilah ya mereka harus diasah kemampuannya. Ya, dengan P2K2 ini diharapkan nanti ke depan pertama ya perilaku dari KPM itu bisa berubah. Ya, mulai dari bagaimana misalnya tadi merawat anak yang maaf gitu tidak maksimal ya gitu loh. Maka dengan sentuhan-sentuhan kegiatan P2K2 ini diharapkan mereka lebih fokus mengurus anak-anaknya dan ketika sakit dibawa ke layanan kesehatan dan sebagainya. Nah, disinilah pentingnya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang dilakukan minimal sekali dalam sebulan oleh pendamping kepada KPM. Nah, KPM punya kewajiban sebulan sekali melakukan P2K2. Namun pendamping PKH bisa saja lebih dari satu kali dalam setiap bulan, tergantung dari kelompoknya. Karena di dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, yang maksimal itu 30 sampai 40 KPM yang hadir. Jika dampingannya yang saya sampaikan tadi sampai 300 ke atas, 500 ke atas, betapa banyaknya kelompok-kelompok yang harus dilakukan kegiatan P2K2 oleh para pendamping. Jadi pendamping ini bisa saja minimal dia melakukan pertemuan keluarganya atau P2K2-nya 3 kali atau 2 kali. Ya, sesuai dengan berapa kelompok yang mereka buat. Dan di PKH itu sendiri ada yang namanya ketua kelompok. Ya, jadi pendamping itu dari awal membentuk ketua kelompok. Nah, disinilah kadangkala terjadi pelaksanaan yang tidak maksimal, di mana peran ketua kelompok ini kadangkala tidak bisa dikendalikan oleh para pendamping.
Karena pendamping itu adalah pendatang di daerah tersebut, sementara ketua kelompok adalah bagian dari KPM itu sendiri dan juga di daerahnya kader. Sehingga peran ketua kelompok ini sangat domain. Akhirnya ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang disampaikan oleh teman Pendamsop kemarin dari Jatinegara. Kaget juga kemarin disebut Korwil PKH gitu. Padahal Korwil PKH cuma saya di DKI Jakarta gitu. Kalau tingkat bawah ada yang namanya pendamping PKH atau pendamping sosial gitu. Kaget juga gitu. Ada pendataan DTKS meminta uang gitu. Nah ini kalau memang itu terjadi, saya sebagai Korwil PKH Provinsi DKI Jakarta membuka diri untuk menerima laporan dari teman-teman apapun itu yang dilakukan oleh pendamping PKH terkait dengan pelaksanaan PKH yang tidak maksimal bisa dilaporkan ke kami. Ya, baik itu di tingkat kota maupun tingkat provinsi. Kalau di provinsi ada saya di sini. Jadi disinilah yang saya sampaikan tadi, kadang-kala ketua kelompok ya lebih dikenal oleh KPM-nya. Ya, karena memang pendamping lebih sedikit dari KPM yang diurus. Sehingga pertemuan dengan KPM tidak serutin oleh ketua kelompok. Karena ketua kelompok itu hanya membawai 30 sampai 40 orang. Ya. Nah, kalau pendamping itu bisa 500 sampai 1000 orang. Ya, ini yang sangat menyulitkan. Dan akhirnya para ketua kelompok menyalahkan atau menggunakan jabatan ketua kelompoknya untuk mengintervensi para KPM melakukan hal-hal yang di luar dari bisnis proses PKH. Dan ini sangat merugikan program dan juga tentunya merugikan semua pihak, insan sosial. Ya, bukan saja SDM PKH, tetapi kita dari Dinas Sosial akan mendapatkan protes dari masyarakat adanya ketidakmaksimalan di dalam mengemban tugas-tugas di bawah. Dan tentu saja ini menjadi hal penting yang juga kita sampaikan. Dan beberapa bulan kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, saya juga memproses beberapa pendamping yang melakukan indisipliner terkait dengan bisnis proses PKH, yang akhirnya dikeluarkan. Bahkan saya pernah mengeluarkan sekaligus 5 orang. Ya, saya memberikan rekomendasi, dan rekomendasi itu diterima dengan catatan-catatan dan bukti-bukti kuat di lapangan, akhirnya kita keluarkan. Karena yang bersangkutan tidak mau mengundurkan diri, karena kita beri tawaran, keluar, ya mengundurkan diri atau kita keluarkan. Kalau kita keluarkan, tentu saja kita harus melengkapi data-data yang akurat terkait dengan kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Namun jika memang mau resign dengan kesadaran sendiri, ya dipersilahkan. Nah, gitu. Jadi proses-proses itu jelas, karena di kami ada yang namanya kode etik. Ya, kode etik, dan kami harus evaluasi setiap tahun. Ya, bagi teman-teman pendamping yang bermasalah, saya selalu panggil ke Dinas Sosial di akhir tahun. Ada poin-poin pentingnya di situ, saya akan sebutkan. Ya, saya akan sebutkan, saya panggil satu persatu yang bermasalah. Kalau tidak bisa dibantu lagi, ya terpaksa kita lepas. Karena jelas setiap tahun ada yang namanya penilaian dari SDM PKH, baik itu dari mulai korwil sampai ketika pendamping. Saya pun dinilai ya ketika tidak melakukan pekerjaan atau kerja-kerja yang tidak sportif, maka nilai saya pun rendah. Ya, dan ini menjadi catatan di kemudian hari, apakah diperpanjang atau tidak. Itu yang dilakukan di dalam kegiatan P2K2 sampai ke bagaimana pengendalian pendamping kepada ketua kelompoknya. Dan di dalam P2K2 itu ya ada materi-materi yang perlu disampaikan. Lanjut, Toki. Nah, ini tujuannya ya, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pemahaman mengenai PKH-nya, membangun kesadaran peserta PKH terhadap pentingnya memenuhi kewajiban, kesehatan, pendidikan, dan yang lain. Ya, perubahan perilaku. Ya, selanjutnya keterampilan, dan juga bagaimana KPM itu bisa mengenal potensinya, sehingga nanti potensi-potensi yang ada di KPM tersebut bisa menjadi dasar KPM itu digraduasi, dikeluarkan dari program, ya, atau dia keluar dengan sendiri. Karena sebelum COVID melanda Indonesia khususnya, ya kita selalu ada yang namanya program graduasi, ya keluar dari PKH, baik itu graduasi yang tersistem, ya, maupun graduasi mandiri sejahtera. Ya di tahun 2020, ya PKH untuk kesadaran sendiri, KPM PKH keluar dengan sendiri itu mencapai 500 orang. Ini cukup banyak, teman-teman. Karena yang namanya orang dapat bantuan sosial itu biasanya mau bertahan terus gitu. Namun di tahun 2020 kemarin, walaupun dengan kondisi COVID, masih kita jaring yang bisa kita graduasi itu sebanyak 500. Namun di tahun 2021-2022 ini,
graduasi agak diperlunak karena memang kondisi negara dan COVID ini juga membuat ekonomi tidak stabil, maka untuk kegiatan graduasi ini belum bisa dilakukan sebaik di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini menjadi kendala yang tidak mudah bagi kami untuk melakukan kerja-kerja di PKH. Lanjut. Nah, ini ya ada modul kesehatan ya, di mana di situ juga akan goalnya yaitu terkait dengan bagaimana pencegahan stunting ya, di mana sekarang target pusat dan daerah di tahun 2024 itu masyarakat yang mempunyai anak ya tidak lagi terkena stunting. Ya, maka di dalam hal ini tentu saja PKH memiliki andil untuk pencegahan stunting tersebut. Ya, karena memang di dalam kegiatan P2K2 ada modul kesehatan dan gizi, ada modul pengasuhan dan pendidikan anak, ya, modul perlindungan anak, modul pengelolaan keuangan keluarga, modul kesejahteraan sosial. Nah, teman-teman SDM PKH khususnya pendamping, ya, itu didiklat dan mendapatkan sertifikat terkait dengan materi yang saya sampaikan ini. Jadi ketika SDM PKH direkrut khususnya pendamping, dia wajib mengikuti diklat P2K2, ya. Dan yang belum mendapatkan giliran dan harus mendampingi KPM, maka harus di-coaching oleh koordinatornya, baik koordinator kota maupun koordinator provinsi. Ya, maka di tahap-tahap awal kemarin, di tahun-tahun 2018 ya sampai 2019, ya saya selalu giat turun ke lapangan meng-coaching teman-teman yang memang belum mendapatkan giliran untuk melakukan kegiatan diklat P2K2. Karena harus menyampaikan pesan P2K2 ke para KPM. Maka materi itu harus mereka dapatkan. Nah, inilah yang perlu disampaikan kepada para KPM sehingga intinya perilaku dari KPM tersebut yang menjadi poin penting dari program PK ini bisa tercipta dengan baik. Lanjut.